kita buat experience yang agak beda sih dibanding workshop-workshop sebelumnya, dimana kita juga ajarin negosiasi dan cara menghitung untuk pricing nanti akan di-share sama Melissa. Bikin balon itu kan butuh skill, gitu. Menghargai karya kita, jangan terlalu rendah gitu. Lebih percaya diri aja sih, sama yakin aja sama apa yang bisa kita tawarin. Aku Ina dari Surabaya. Nama aku Isabel. Nama saya Bambang Sugianto. Nita dari Kalimantan Selatan. Saya Sylvia dari Pekalongan. Nama saya Herlina Adiwijaya. Aku Eka. Aku Mikael Ciputra Setiawan. Aku Sila dari Samarinda. Halo, nama aku Fania Febriana. Saya Felicia Tanwira dari Samarinda. Halo, nama aku Edith. Nama saya Betty Kurnia. Halo, nama saya Raina. Halo, namaku Devina dari kota Tasikmalaya. Kalau sebelah kanan Bapak nih, Instagramnya apa Pak? Kalau Instagramnya tadi saya nggak jelas. Nanti dia dulu saja lah. Pas ya tanyanya pas saya nggak tahu ya. Nah, jadi hari pertama itu materinya kita akan buat dari yang basic dulu. Kita akan buat balon-balon bulat dulu. Nah, itu rangkaian gate organik. Kami dari tim Bambang Squad. Ya. Waktu pengerjaan kami berempat memang berusaha untuk bisa semaksimal mungkin. Memang ada kendala di dalam proses karena ada yang sudah terbiasa pegang balon, ada yang nggak terbiasa. Tapi kami saling melengkapi agar ini proses bisa berjalan dengan bagus. Karena selama ini tuh bingung, ini bikin lengkungan-lengkungannya tuh kayak gimana sih gitu. Tapi jadi sekarang paham gitu. Terus untuk tekstur besar kecilnya dan lain-lain kita jadi paham sih sekarang. Nah itu dari gua, kalau dari Fenty. Kendalanya cuma waktu pas ngegendutinnya aja sih yang kayak ngikat yang senarnya itu. Kadang tuh kita nggak tahu udah kencang atau belum dan gimana sih biar bikin kencang, terus pas ikut jadi tahu deh gimana bikin kencangnya. Karena aku pemula, aku effort ya. Tapi aku seneng soalnya timnya expert semua. Ya kita lakukan kompak sih tim kita. Karena ada 5 memang balonnya bagus dan kuat ya, jadi nggak masalah. Lalu kita mulai buat parcel simple, di mana kita mulai ngenalin sedikit-sedikit twisting sama sedikit-sedikit distorsi. Saat ini ya, buat kita terutama yang kita rasain juga, parcel itu justru sangat enak kerjanya. Ya kita kerja bisa di workshop dan kita bisa jualan melalui media sosial aja. Lalu hari kedua itu yang project bareng, setelah negotiation practice itu baru lari ke pengerjaan project bareng-bareng. Nah, pengerjaan project bareng-bareng itu juga nanti akan ada penilaiannya dan karya terbaik akan mendapatkan sertifikat gitu, tim terbaik ya. Ada Fania, ada Bu Betty, ada Edith, ada Pak Bambang, sama lagi. Sohib. Sama Ina. Nah, tim C supaya nyambung ya, ada Michael, ada Bunia, ada Eka, sama ada Nita. Lengkap lah ya, yang paling lengkap itu tim C karena setelah deal mereka langsung kirim terms and condition, terus desain juga dikirim, terus invoice juga langsung dikirim gitu.
Jadi kayak udah lengkap, kayak real banget gitu. Kalau tadi yang tim B itu setelah minta desain dia baru kirim gitu, terus invoice-nya nggak ada. Mungkin kelupaan. Gitu. Jadi tim C kayaknya memang yang tektokannya paling lengkap. Kalau yang tim B itu dia lebih ke ini ya, banyak kirim referensi gitu. Jadi saya nanya apa, dia langsung kirim maunya yang kayak gini langsung, jadi dikasih lihat contoh gambar gitu. Jadi mungkin untuk customer enak sih, kayak di site-nya udah ada kelihatan kayak apa, meskipun kalau tadi diminta untuk nggak mau sesuai paket, mereka ngotot harus sesuai paket gitu. Jadi ya mungkin itu kalau dari sisi customer merasa agak kayak kurang fleksibel ya, karena kayak mungkin isi paketnya kan mungkin nggak sesuai dengan apa yang mereka mau gitu. Kalau tim A oke sih, invoice juga tadi langsung dikirim, terus juga ini ada tambahan-tambahan gitu ya pesanannya, dan mereka sesuaiin order formnya gitu. Order formnya jadi mereka edit disesuaikan dengan tambahan pesanannya itu supaya lebih lengkap lah gitu data yang untuk mereka pegangnya gitu. Yang paling relevan itu tim A sama tim C sih. Kalau tim B itu kayak banyak tambahan-tambahan yang harganya lumayan tinggi gitu. Jadi totalnya jadi tinggi banget gitu. Terus ditambah tadi kan mereka maunya maksa paket gitu. Jadi kayak mungkin jadi dari customernya merasa kayak bayar untuk item-item yang mereka nggak perlu sebetulnya gitu. Karena ini si Ben, anak pertama, kita harus buat yang wah ya. Kemudian ini papahnya Ben, ini mamanya Ben. Ya kalau ulang tahun tuh biasanya kan kita kan harus ada yang panjang-panjang ya, kayak ini gitu. Ular supaya umurnya panjang. Ya, jadi untuk presentasi dekor kita tim brutal. Tim B. Tim B kita ini adalah nuansanya itu sesuai dari permintaannya si klien yang rumahnya di Pondok Indah itu. Kita sudah mengikuti rules dari mockup yang udah kita kasih ke klien kita. Jadi benar-benar sesuai yang desain mau, dan untuk tatanan warnanya sendiri juga sesuai, sehingga si klien ini benar-benar melihat dari desain dan aslinya itu sama. Dia tuh yang temanya tuh kontraktor, dia kan ada eskavator kan, ada tema eskavator. Jadi menurut tantangan dari Ada5, kita kan dikasih suggestion jadi warna master. Kita coba untuk jadi topi. Topinya tuh kayak topi yang kayak dipakai pegawai kontraktor di bangunan gitu kan. Nah jadi masih cocok gitu. Terus kita juga challenge gitu kan ini. Jadi kita pakai sistem rantai gitu. Tapi karena 5 inch nggak ada link, kita buat sendiri yang DIY gitu. Ya dong, kan harus kreatif. Nah terus ini kita sebenarnya nggak hanya cuma taruh situ aja. Kita juga bisa nih diam di belakangnya terus foto, kan keren gitu, depannya dia ada background kita gitu. Terus belakangnya ada nama band sama topinya gitu. Untuk warna sih kita
kita sesuai sama tema Blippi aja ya, biar terang-terang ceria gitu. Berarti boleh dikasih waktu kita sebentar untuk penjurian ala-ala ya, sesuai dengan ininya kita aja. Dengan ini, kalau untuk kami dari penilaian yang ada, nilai tertinggi itu jatuh untuk tim A. Tertinggi. Nah, yang hari ketiga itu kita mau membuat karakter, pengenalan karakter. Nah, itu karakter Blippi, dan kalau nggak salah ada satu jenis parcel lagi, itu yang parcelnya agak sedikit lebih rumit. Nah, nanti hari keempat itu kita mau buat karakter yang benar-benar distorsi, jadi badannya yang bisa six pack dan sebagainya. Sama ada satu ini nih, seperti ini nih, di samping saya ada pesawat untuk Blippi. Kos batin lah. Jadi kayak ada harga price list batin gitu. Ini customer-nya rasa, karena kan kita kalau misalnya ketemu customer itu kan beda-beda karakter lah ya. Apalagi kalau satu karakter mungkin kalau di rumahan ibunya baik, ada ibunya nyontek gitu. Nah kalau di korporat tuh berbagai macam karakter gitu. Jadi itu yang harus tadi kan Ci Melisa jelasin ada dua, ada pricing juga ada color template ya. Kalau untuk aku sendiri, karena aku masih dibilang newcomers to industri ini, itu benar-benar helpful banget, karena emang juggling di aku juga untuk ngerti gimana sih cara ngeset harga, gimana sih cara manage suatu harga atau dekor. Itu kadang tuh masih bingung banget, tapi tadi dijelasin terus itu tuh bener-bener gimana ya, yang nggak kepikiran jadi kepikiran gitu, yang aku sebelumnya nggak mikir oh ini harus diperhitungkan, ternyata oh ini harus diperhitungkan loh gitu. Jadi itu membantu banget untuk yang benar-benar masih belum punya tim besar kali ya. Kalau untuk dari color sendiri itu juga berguna, karena selama ini masih feeling ya, ngelihat kayak cocok gak ya, cuman dari step 1 doang, trial error doang, tapi ternyata ada step-step lain, ada tips-tips dari ada 5 yang kasih tahu bahwa ternyata banyak banget loh caranya untuk cari color itu. Itu semua kita berharap dari 4 hari ini, kalau yang memang ikut 4 hari, pulang-pulang juga akan jauh lebih pede. Oh, ternyata bisa dibikin kayak gini, bisa bikin kayak gitu. Mungkin tidak semua cocok dengan jenis usahanya gitu, tapi minimal dari sini sudah banyak yang bisa diambil dan bisa dikreasikan lagi supaya mereka bisa berbeda di areanya dibanding sama yang sudah ada di area mereka gitu, kira-kira supaya jualannya bisa cuan.